Di tahun 2024, buat kalian-kalian semua di luaran sana yang lagi nontonin video gua yang nggak jelas ini, kalau belum kesampaian, belum ada rezekinya ya kan, belum mampu, belum nyukupin untuk beli handphone yang kekinian yang baru, contoh kayak si Poco S6 yang lagi kalian lihat ini harganya which is literally fine parah sampai harga 4 jutaan hampir. Gua ada solusi ya, kalau seandainya sekiranya HP kayak gini tuh masih terlalu overpriced buat sebagian orang, tapi sebelum itu gue doain deh, semoga rezeki penonton-penonton gue tuh berlimpah ya kan. Semoga makin banyak lah pundi-pundi uang yang kalian dapatkan lah yang lagi nontonin video gue ini. Amin ya kan. Intinya gini, handphone ini masih terlalu mahal, tapi sekiranya pengen punya HP yang dipakai buat kerjaan, buat daily masih nyanggupin. Memang nggak bisa dapat seekspektasi dengan handphone yang mahal ya kan, tapi setidaknya nggak terlalu ampas juga, baik dari sisi fungsi, ya kayak contoh kayak kameranya oke, layarnya bening juga meskipun ya Android spek lah ya, tapi setidaknya masih bisa banget dipakai buat daily. Menurut gua, rekomendasi gua ini ya masih bisa lah dipertimbangkan untuk dipakai dalam jangka setahun ke depan, 1 tahun ke depan. Jadi lu kalau beli handphone ini, kemungkinan bisa ganti handphone lagi tuh di akhir 2025 atau 2026 baru upgrade. Oke, apalagi kalau bukan, ya ini adalah Redmi Note 9. Handphone ini di bawah 1 juta, harganya cuma ratusan ribu. Tapi handphone ini bisa diadu sama Itel. Ya, gua bisik-bisik aja nih, nggak usah banyak bacot nih gue. Anjir ngegas banget gua. Handphone yang lagi kalian lihat ini RAM-nya kecil, cuman 4 GB. Cuman kalau diadu sama Itel-Itelan yang RAM-nya 24 GB, gua megang HP ini kemana-mana. Performa handphone ini benar-benar waras. Handphone ini benar-benar waras. Lu pada setuju nggak sih sama bacotan gue? Handphone-handphone yang baru-baru ini itu pada boros banget, mubazir banget itu sama storage, RAM ya. Storage-nya sampai 128 GB, 256 GB, kameranya boba, baterainya gede. Tapi percaya deh sama gue, buat lu yang belum beli, semoga jangan beli deh. Rugi, lu beli HP-HP baru yang kayak gitu tuh rugi gitu. Ruginya kenapa? Terlena dengan spek yang dinonjolkan. Yo, kameranya boba, RAM-nya gede, ya padahal dipakai buat daily kagak ada enak-enaknya sama sekali. Apalagi dengan isu GPS-nya ngaco, ya gue nggak perlu panjang lebar lah mengenai itu, udah tau lah lu pada ya pasti ya sebagian lah. Intinya gini, kalau lu mau beli handphone yang bener waras tanpa adanya permasalahan isu karena yang namanya juga HP baru, brand baru, tanpa adanya gimmick-gimmickan RAM-nya besar, aslinya lemot, nggak enak, cepet panas. Ini HP ini yang gue pegang ini udah paling the best. It's still the best di tahun 2024. Lu percaya atau tidak, ya sokin lah, serah lah. Tapi gua aja masih make kok beberapa hari yang lalu buat ngetes tas dan gue bawa buat traveling tipis-tipis. Handphone ini benar-benar nyaman banget. Bicara soal kamera, kamera dari si Redmi Note 9 ini, jadi gini, kalau lo intinya gini, lu punya budget 1 juta, di bawah 1 juta, nggak nyampe 1 juta intinya, jangan beli HP baru atau tahun baru, jangan. Itu bakal lemot, bakal nggak kepake secara maksimal. Pilih handphone yang udah agak-agak tahun old ya, tapi masih kepake banget. Iya, contohnya kayak Redmi Note 9 ini. Oke, bicara harga, kita coba flashback, track back dulu deh. Handphone ini dulu waktu awal rilis, harganya tuh hampir 2 juta. Tapi kalau kita beli secara fisik di toko fisik, harganya itu 2 jutaan ya. Karena memang harga online itu agak sedikit berbeda dengan harga rilis itu agak sedikit berbeda dengan harga yang kita beli di toko-toko atau di online shop sekalipun. Dan intinya dari bawaan lahir pun handphone ini memang didesain lebih premium jeroannya ketimbang HP-HP murah yang dari lahirnya tuh harganya cuma 1 jutaan lebih dikit. Jadi udah bisa menyimpulkan ya. Kenapa kameranya juga gue bilang ya kamera. Oke, ngomongin kamera, kalau dibandingkan sama iPhone 7 Plus ya, gue ambil 7 Plus ya. Gue bandinginnya coba sama 7 Plus. Ini nggak apple to apple, tapi gue coba bandingkan dari sisi budget ya, dari sisi value-nya. Karena kalau dibandingkan dengan 7 biasa, kamera cuma sebiji. Kalau dibandingkan dengan 7 Plus, fitur yang ada di 7 Plus itu kalah. Dan kualitasnya memang beda, tapi setidaknya sekiranya, kalau seandainya lu lagi pakai 7 Plus dan lu ada temen lu mungkin yang nyoba yang lagi pakai Redmi Note 9 atau mungkin saudara lu atau lu sendiri lagi pakai Redmi Note 9, coba deh lu bandingin deh. Kamera seri-seri 7, 7 Plus ya, 7 biasa, 7 Plus, 6S kayak gitu-gitu. Itu masih bisa ngimbangin si Redmi Note 9 ini. Dari sisi fiturnya, dari hasil kualitas jepretnya nggak kalah. Setidaknya masih bisa menyamakan meskipun kualitas tetap si Apple punya.
Tapi itu bakal beda jauh banget kalau lu pakai HP kekinian yang ala-ala boba itu ampas banget hasilnya. Nah kalau dibandingkan dengan 7 biasa, jelas gue sebenarnya megang si Redmi Note 9. Antara hasil dengan fitur yang didapat dengan kamera Redmi Note 9 lebih kepake Redmi Note 9. Kenapa? Karena kamera yang ada di 7 biasa itu low light capacity-nya B aja, berbagai macam fitur-fitur tambahan yang ada di kamera ini nggak banyak karena memang cuma single lens. Tapi kalau buat lo yang budgetnya ngepas, ambil Redmi Note 9 itu pilihan lebih bijak ketimbang 7 Plus yang lebih mahal. Kenapa? Karena 7 Plus ya tergolong miskin fitur, kameranya bagus sih, cuman nggak sebagus handphone kekinian ya. Tetap aja kameranya udah underrated lah kalau lo pakai iPhone. Dan si Redmi Note 9 ini layarnya lebih besar daripada iPhone 7 yang harganya lebih mahal. Jadi HP harga ratusan ribu ini yang lagi kalian lihat ini bener-bener powerful banget, bener-bener enak banget buat dipakai. Ya, tapi lu nggak bisa ngarap lebih banget ya. Ya lu bayangin di tahun 2024 dapat handphone harga ratusan ribu. Lu mau pakai buat apa gitu. Tapi setidaknya handphone ini tuh di luar dari jangkauan gimmick-gimmickan. Lu dikasih layar yang memang bukan OLED AMOLED tapi layar IPS-nya berkelas ya. Layarnya berkelas men, berkelas boy. Kalau ngomongin detail layarnya, handphone ini tuh nggak kelihatan HP murah layarnya. Warnanya tuh nimbul hidup, itu masih manusiawi lah. Si Xiaomi tuh masih ngasih sesuatu hal yang masih berkarisma. Anjay, ngomong apa sih gue dari tadi? Intinya handphone ini tuh masih bener-bener layar tuh enak banget di mata. Masih bisa lah diterima sama mata gue yang make 14 Pro sekarang, Pro Max ya. Dan ini memang benar-benar nyaman layar si Redmi Note 9 ini. Bahkan gue juga agak sedikit kaget. Ini yakin ini IPS yang maksud gue non AMOLED sebagus ini. Dan kalau dibandingkan dengan layar Samsung yang harganya mirip-mirip, kalah. Gue lebih prefer ke Redmi Note 9 ini dibandingkan Samsung yang harganya sama dengan harga si Redmi Note 9. Intinya di harga yang sama dengan Samsung, produk si Redmi ini jauh lebih unggul. Ini menurut gue ya. Memang kalau di harga segitu lu masih bisa pilih contoh kayak si Samsung yang lagi lu lihat ini. Samsung Galaxy A20 ya kan. Nih lu bisa lihat ini masih AMOLED boy. Cuman sometimes mulai dari performa, hasil kamera dan lain-lain, layar AMOLED ini bakal ketutup dengan layar yang non AMOLED dengan fitur yang lebih berlimpah. Itu menurut gua ya. Jadi kasarnya tetap aja si Redmi ini jauh lebih worth it daripada handphone-handphone Samsung yang layar udah AMOLED-AMOLEDan. Intinya handphone ini lebih kekinian lah. Sekarang kita ngomongin baterai. Nah, ini nih, lo mungkin belum pernah nyoba ya. Gua udah nyoba HP kekinian yang boba-boba yang baterainya katanya 5.000, tapi boros banget cuy. Gua nggak tahu entah itu nipu spek atau gimana, tapi kayaknya enggak sih. Tapi memang kayaknya mesinnya boros baterai ya. Nah sedangkan kapasitas mAh yang gak so powerful dengan baterai-baterai yang sekarang yang udah di atas 5.000, Redmi Note 9 ini dipakai buat harian, sekali ngecas itu masih full time bisa seharian. Gue masih takjub sih sama si Redmi Note 9 ini. Ini salah satu one of the best harga ratusan ribu.